Hi everyone, welcome back to my channel. Nama aku Kiki. So, buat kalian yang baru nemuin channel aku, thank you for clicking this video. Video kali ini udah banyak banget kayaknya yang menantikan karena banyak banget yang DM aku di Instagram atau di TikTok soal syarat-syarat nikah sama WNA. Jadi, buat kamu para warga negara Indonesia yang kebetulan pasangannya dari luar negeri atau seorang WNA, this video is for you. So, make sure kalian take notes info apa aja yang bakal aku share kali ini biar proses pernikahan kalian semua berjalan lancar. So yeah, let's just get to the video. Oke guys, sebelum aku share videonya, aku mau kasih disclaimer ke kalian semua. Aku dan suami aku itu menikah di tahun 2021. Jadi, semua info yang akan aku share kali ini adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri dan semoga peraturannya masih belum berubah. I don't think it's gonna change so much. So, I think this information will still be helpful for you all. Oh ya, satu lagi, suami aku adalah warga negara Amerika. Jadi, mungkin beberapa persyaratan yang dibutuhkan berbeda untuk warga negara asing lainnya. Kalau kalian menikah dengan orang Turki or orang Eropa, mungkin akan beda ya. Jadi aku akan share pengalaman aku menikah dengan warga negara Amerika. I think kali ini aku akan lebih fokus ke dokumen yang dibutuhkan sama warga negara asingnya ya, daripada kita sebagai warga negara Indonesia. Karena persyaratannya umum banget, kalian juga bisa minta tolong sama RT tempat, Pak RT di rumah kalian untuk bantuin ngurus persyaratan dokumen kalian sebagai WNI. Karena that's what I did. Aku minta tolong sama Pak RT rumahku, Pak RT daerahku untuk ngurusin dokumenku. Jadi aku bisa fokus ngurusin dokumen junior yang waktu itu emang bener-bener ribet banget, banyak banget yang harus diurus dan prosesnya juga lumayan panjang. So yeah, just wanna put out the information before I start. Oke, dokumen pertama yang pasangan kalian harus punya adalah CNI or Certificate of No Impediment of Marriage. Certificate of No Impediment. Jadi dokumen ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh embassy atau kedutaan besar negara setempat yang menyatakan kalau orang ini bisa menikah dengan warga negara Indonesia dan tidak ada halangan apa-apa. Intinya kayak surat single dikeluarinya dari kedutaan. Untuk pengalaman aku sendiri ngedapetin surat CNI ini lumayan lama. Sebenarnya untuk ngedapetinnya tuh cepet banget, 1 hari doang dapet. Cuman antrinya yang panjang. Saran aku, kalian harus bikin appointment di kedutaan at least sebulan atau 2 bulan sebelum kalian mutusin untuk menikah. Kalau waktu itu aku fleksibel karena pernikahan aku waktu itu intimate banget, hanya dihadiri sama teman-teman terdekat aku, keluarga aku, kayak gitu. Jadi kita bener-bener belum nentuin tanggal. Cuman mereka udah tahu kalau kita akan menikah. Jadi mereka bisa fleksibel kapan aja kayak gitu. Karena emang suratnya ini emang bener-bener nggak tahu kapan kita bisa dapet. Jadi kita nggak ada nentuin tanggal sama sekali. Tapi mungkin buat kalian yang udah atau ada rencana untuk ngadain acara gede-gedean, udah pesen venue, vendor, or I don't know, those things lah ya, dijadwalkan di tanggal sekian. Nah, kalau saran aku, kalau that's your case, kalian harus ngedapetin surat ini sebelumnya. Kadang tuh ada beberapa orang share ke aku karena pasangan mereka nggak bisa cuti panjang dari negara mereka atau ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadi mereka cuma pengen datang terus nikah gitu ya. Kalau menurutku sih ini agak susah ya kalau pasangan kalian kurang fleksibel waktunya. Mungkin pas pasangan kalian masih ada di negara mereka dan kalian sudah punya jadwal untuk menikah, kalian bisa bikin appointment di kedutaan untuk CNI ini pas pasangan kalian masih ada di negara mereka. Oh ya, by the way, aku kasih kalian saran begini karena pengalaman aku sendiri ya dengan warga negara Amerika. Karena emang kedutaan Amerika itu sibuk banget dan mereka selalu full booked appointmentnya. Jadi waktu itu pengalaman aku tuh gini guys. Waktu itu junior udah sampai di Indonesia untuk bikin surat CNI ini. Karena untuk bikin surat CNI, kita sebagai warga negara Indonesia itu nggak bisa ngurus lah ya, harus WNA-nya sendiri. Jadi in my mind, junior harus present in Indonesia dulu sebelum bisa bikin surat ini gitu kan. Tapi ternyata pas junior udah nyampe di Indo, terus kita ke websitenya si kedutaan US ini, kita nyari-nyari kan tuh buat janji temu. Ternyata itu benar-benar full
adanya baru 2 bulan kemudian. Mau gak mau, kita harus nunggu dong. Jadi that's why I think it is better for you to make an appointment 2 bulan sebelum jadwal kalian menikah. At least lah ya. Kalaupun ada jadwal kosong, that's good. But it's better to be prepared first, right? To avoid any problem. Jadi kita nunggu 2 bulan. But again, I was flexible. So I think I did not have any problem with that. Tapi takutnya kalian yang udah pesen semua itu nggak bisa menikah karena tidak ada surat ini, dan ini adalah surat yang terpenting menurut aku, yang harus banget dipunya. Oke, so aku bikin janji temu di Consulate General di Surabaya karena itu emang yang paling deket dari kota aku. Jadi kita bareng-bareng waktu itu sekeluarga ke Surabaya nganterin junior untuk ngedapetin surat CNI ini. Prosesnya sebenarnya kalau menurut cerita si junior sih emang gampang sih ya. Dia cuman karena dia US citizen, jadi dia datang dapet nomor urut untuk ngantri, abis itu ketemu sama petugasnya, terus ditanyain kan keperluannya, terus dia bilang kalau dia butuh surat CNI. They just do like sign it, like they print paper for you and signed it for you. Jangan lupa untuk bawa uang cash $50, tapi dirupiahin ya, cuman kita kan nggak tahu, kadang kan kurs dolar ke rupiah itu berubah-ubah. Jadi waktu itu $50 setara kayaknya 750.000 rupiah cash. Kalian harus bawa uang pas dan cash untuk bayar biaya notari tersebut. Mungkin pas kalian nonton video ini kurs dolar ke rupiah lebih murah atau lebih mahal, nggak tahu ya. Jadi kalian bisa double check. Also, pas kalian bikin janji temu tuh kalian bisa pergi ke website USCIS. Kalian bisa pilih kalian mau ke kedutaan yang ada di Jakarta atau di Surabaya. Pilih salah satu. Terus pilih opsi I think it's like a appointment for notary purposes. Bukan untuk interview or apply visa. Jadi beda. Appointment for notary purposes. Oh ya, untuk surat CNI tadi, in my case, karena junior warga negara Amerika, mungkin beda-beda dokumen apa aja yang perlu dibutuhkan untuk dapetin CNI ini. Tapi untuk warga negara Amerika sendiri, proses ngedapetin CNI, selain bikin janji temu itu tadi, kalian cuma perlu paspor doang. Paspor sama uang cash itu tadi. Mungkin kalau untuk warga negara lain beda ya, aku kurang tahu. Tapi kalau pasangan kalian sama kayak pasangan aku, US citizen, cuman butuh paspor sama uang cash. That's it. Dan dapetinnya tuh cepet banget, 10 menit. Kayak mereka cuman tanda tangan nota. Cuman emang antrinya lama. Dapat spot janji temunya lama. But that's all. That's that for CNI. I know it's very complicated, you guys, but like, trust me, that's like the most important document that you need, and you really have to be careful with it because you cannot get it again. Setelah kalian dapat dokumen itu, make sure kalian langsung scan dan kalian harus punya kopinya. Karena kalian harus kasih dokumen aslinya, kalian harus kasih dokumen aslinya ke KUA atau petugas sipil lah ya. Tapi kalian harus punya kopiannya yang benar-benar jelas. Jadi saranku kalian scan terus kalian simpen filenya, karena itu nanti bakal dibutuhin like forever. Kayak pas junior mau bikin kitas, dia butuh dokumen itu untuk persyaratan. Mereka butuh dokumen yang dikeluarkan oleh kedutaan. Itu deh pokoknya. Jadi kalian benar-benar harus simpen baik-baik si CNI itu. Dokumen aslinya harus dikasihin ke KUA. KUA nggak mau menerima dokumen kopi, mereka minta asli. Jadi kalian harus benar-benar punya dokumen kopiannya. Take notes guys for that. That's so important because if you don't have it, you'll be screwed. Trust me. Okay, that's CNI. Dokumen pertama kan ya. Terus kalian juga butuh KTP or ID pasangan kalian. Kopinya aja nggak perlu aslinya. Fotokopi ID, terus fotokopi paspor. Nggak bisa cuman paspor aja atau ID aja, harus dua-duanya. Fotokopi akta kelahiran pasangan kalian. Surat keterangan tidak sedang dalam status menikah, akta cerai kalau pasangan kalian sudah pernah menikah sebelumnya. In my case, my husband haven't been married before, so I don't need this, but I don't know the process of getting this. You guys can look up information for that. Akta kematian jika pasangan dari pasangan kalian sebelumnya meninggal. Itu jadi misalnya pasangan kalian pernah menikah, tapi pasangan mereka sebelumnya tuh udah meninggal. Kalian butuh akta kematian ini. Terus surat keterangan domisili.
Aku nggak tahu ya waktu itu junior dapat ini dari mana, cuman dia ngurus sendiri pas dia lagi ada di US, dan dia entah ke kantor government, I don't know, something like that, dia ngurus surat domisili ini sendiri. Dan surat keterangan tidak dalam status kawin dia juga ngurus sendiri. Jadi ini beda sama surat single atau CNI tadi. Surat keterangan tidak sedang dalam status kawin, seingat aku dia ngurus sendiri pas dia masih ada di US. Cuman I don't know much information about that, and I think he already forgot about it too. So I'm sorry you guys, you have to look up the information by yourself. Dan pas foto, I think is very common, 2x3 4 lembar, dan 4x6 4 lembar. Ya, 4x6 4 lembar. This one is itu loh, foto background biru. Dan kalau pasangan kalian itu non-muslim dan kalian muslim dan kalian mau menikah di KUA, kalian butuh surat atau sertifikat mu'alaf. Kalau pasangan kalian mu'alaf di negaranya, I don't know the process, tapi kalau pasangan kalian mu'alaf selama dia ada di Indonesia, kalian bisa dapat surat keterangan mu'alaf ini dengan cara janji temu di Kemenak, Kementerian Agama. Nanti petugas di sana akan bantu kalian untuk proses mu'alaf pasangan kalian. Kayak gitu, nanti kalian juga dapat sertifikat, dan sertifikat ini kalian harus simpen baik-baik, jangan sampai hilang, oke? Karena kalian, who knows, maybe you will need it later. Butuh surat keterangan juga. Aku nggak dapat informasi apa-apa awalnya. Cuman pas aku datang ke KUA, mereka butuh surat keterangan dari polisi. Mungkin semacam kayak SKCK tapi bukan gitu loh. Kepolisian setempat pasti tahu lah ya, dibutuhkan untuk WNA yang mau menikah sama orang Indonesia, dan mereka butuh surat keterangan dari polisi itu. Mereka butuh paspor sama visa junior, waktu itu datang pakai visa apa. Intinya kayak background check, I think that's some sort of a background check, I don't know. To put it simply, surat dari kepolisian lah ya. Oh ya, yang ini aku lupa mention tadi, tapi kalian juga harus bawa KTP orang tua pasangan kalian. Jadi ID orang tuanya juga harus dibawa. Sorry, nggak dibawa, maksudnya di copy aja. Pasangan kalian harus punya scanannya. Dan kalau kalian sudah punya semua dokumen ini yang aku mention satu persatu, kalian harus terjemahin semua dokumen ini ke bahasa Indonesia pakai penerjemah tersumpah. Jadi harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia semua, paspornya, ID-nya, akte lahirnya, CNI-nya, semua everything translate to Indonesian language. Kalau biayanya sendiri, emang waktu itu ada yang nanya ke aku, biayanya berapa, mahal nggak? Untuk biaya nerjemahin ini sebenarnya beda-beda ya guys dari tiap bahasa. Biasanya kalau bahasa yang lumayan kompleks gitu ya, kayak dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia, akan lebih mahal. Tapi kalau case aku, semua dokumen suami aku itu ada di bahasa Inggris, jadi lebih murah. Waktu itu kayaknya aku 75.000 per lembar, dan harus pakai penerjemah tersumpah ya guys. Nggak bisa kalian terjemahin sendiri, meskipun kalian jago bahasa Inggris, tetap harus pakai penerjemah tersumpah, karena nanti KUA nggak mau terima. Kalian terjemahin semuanya ke bahasa Indonesia, setelah itu kalian kasih dokumennya ke KUA. Gitu deh, nanti KUA akan cek kelengkapan dokumennya. Kalau mungkin ada yang kurang, mereka akan infoin ke kalian. Cuman di case aku, I think I did pretty well, karena aku udah benar-benar research sebelumnya, udah prepare semuanya. Jadi pas aku datang ke KUA, sepertinya semuanya sudah lengkap. Hanya surat polisi itu tadi, karena aku nggak tahu. And then KUA will set a date for your marriage. Kayak gitu. Jadi aku ngumpulin semua dokumen dan aku langsung nentuin tanggal nikah minggu depannya, karena prosesnya dari awal sampai akhir yaitu 2 bulan nungguin dan segala macam, udah lumayan lama. Jadi the next week I think I got married already. I think next week or next 2 weeks, I don't quite remember, but yeah, that was my case guys. It was very complicated. Aku akan tulis lagi di sini persyaratannya, jadi kalian bisa screenshot semuanya. That's a lot, right? I know guys, it is very hard and time consuming and a bit pricey too. More expensive than a regular marriage. Biaya kedutaan, CNI, biaya ini tuh banyak lah, biaya terjemahan banyak banget, but trust me, it's all gonna be worth it when you finish all of that. Jadi saran aku buat kalian, just take your time, enjoy the process step by step.
aku tahu ini mungkin akan sangat melelahkan karena kalian juga harus keliling sana kemari untuk ngurusin hal ini. But yeah, just take your time guys, dan also set a flexible time for you both. Karena ada yang share ke IG aku, kayaknya si suami hanya bisa cuti seminggu doang. Jadi kayak datang cuman langsung nikah gitu. Jadi si istri dan keluarga istri ngurusin semuanya dari dekor, catering, or segala macam itu. Jadi si suami datang langsung nikah. That's just, I don't know if they can pull it up, but if they can, then good for them. But me personally, I think it's going to be very difficult guys. Kayak susah banget seminggu datang doang nikah. It's not possible guys. So please set a flexible time. Bikin waktu sefleksibel mungkin buat kalian berdua agar bisa nyelesain semua proses ini semaksimal mungkin, selengkap mungkin, sebaik mungkin, kayak gitu. Ya guys, hopefully you'll find this information helpful. Semoga informasi ini bisa membantu kalian. At least this is one step closer. The process is not fully done. At least buat aku ya, ketika aku menikah di Indonesia, enaknya nikah di Indonesia daripada apply CR1 visa or K1 visa. Tuh karena proses nunggunya kan lumayan lama ya. Dan at that time, post-COVID, it was very unpredictable. Kayak lama banget, jadi kita mutusin untuk nikah di Indonesia aja. Karena cepet, emang agak ribet, birokrasinya banyak, tapi cepet. Suami kalian langsung bisa dapet kitas, ngurus kitas, maksudnya, dan dapat kitas pun gak perlu nunggu lama kan ya, hanya sekitar 3 hari kalau nggak salah, atau seminggu lah ya max. Saya next time aku akan share gimana cara aku bisa dapetin visa US or green card. So guys, so that's all from me. Itu aja informasi dari aku berdasarkan pengalaman aku sendiri menikah dengan warga negara asing. Karena aku menikah di tahun 2021, mungkin beberapa syarat ada yang berubah. We don't know. Dan kalau kalian punya pertanyaan, bisa komen aja di bawah. Atau kalian juga bisa DM IG aku langsung. Kalian bisa DM langsung di IG untuk tanya ke aku langsung, nanti aku kasih bales kok. So yeah guys, thank you so much for watching. Don't forget to catch up on me on Instagram or TikTok. I will link them down below. And I hope you find this information helpful. And I hope you enjoyed this video as well. And I will see you guys on the next one. Bye bye.